Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya Ahmad Fitra, mahasiswa PPG PAI Daljab tahap 1 tahun 2024, LPTK IAIN Ponorogo, tempat tugas SMP Negeri 9 Palopo, akan melakukan kegiatan belajar mengajar dengan tema Etika Komunikasi yang Islami. Baik, kata kelas, silakan disiapkan. Baik, silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah, ya. Diharuskan untuk sarapan sebelum belajar ya, atau sebelum berangkat sekolah. Kenapa? Agar kita bisa memiliki energi lebih banyak lagi ketika dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Namun sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca doa. Ketua kelas silakan dipimpin temannya untuk membaca doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Pak Riksa. Alpa dia atau sakit? Alpa. Siapa lagi? Satu saja. Pak Riksa. Oke, satu ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang etika pergaulan ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari etika pergaulan. Ada yang masih ingat kepada siapa saja kita bergaul yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, etika pergaulan dengan orang tua. Apa lagi? Teman sebaya. Siapa lagi? Orang yang lebih muda. Ya, kemudian yang terakhir, yang keempat, teman lawan jenis atau orang lawan jenis. Jadi ada 4 ya etika pergaulan yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu bergaul dengan orang yang lebih tua, bergaul dengan yang teman sebaya, bergaul dengan yang lebih muda, dan bergaul dengan lawan jenis. Nah, kemudian ketika kita bergaul tentunya kan kita akan melakukan komunikasi ya. Ketika kita berteman dengan seseorang atau berinteraksi dengan seseorang, biasanya kita melakukan komunikasi dalam artian kita berbicara dengan orang itu ya. Kita berbicara dengan orang itu. Nah, itulah yang akan kita pelajari seperti apa etika komunikasi yang islami yang diajarkan dalam Islam ya. Namun sebelumnya kita akan menyampaikan terlebih dahulu profil pelajar Pancasila yang akan dicapai pada bab ini. Yang pertama itu ialah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, karena pergaulan atau etika komunikasi itu termasuk dalam pergaulan, termasuk dalam perilaku atau akhlak, maka di dalam Pancasila ini kita seharusnya memiliki akhlak yang mulia. Kemudian bernalar kritis, kemudian bergotong royong. Nah, nanti kita akan kerja kelompok, di situ akan terlihat nilai-nilai Pancasila yaitu bergotong royong. Kemudian berkebinekaan global. Bagaimana maksudnya? Meskipun anak-anakku berbeda-beda dalam asal usulnya, tetapi kita tetap satu. Jadi itu adalah profil pelajar Pancasila yang akan dicapai pada bab ini. Kemudian tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah anak-anakku diharapkan mampu mendeskripsikan tentang etika komunikasi Islam. Kemudian yang kedua, anak-anakku dapat memberikan contoh etika komunikasi yang Islami. Kemudian yang terakhir ialah anak-anakku diharapkan mampu menciptakan suasana yang harmonis dalam pergaulan sehari-hari. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada bab ini. Kita kembali ke tema yang akan kita bahas ke depannya. Namun Bapak akan bertanya terlebih dahulu, pernah tidak berkomunikasi dengan orang lain? Pernah ya? Nah, tentunya ketika kita, ini saja sudah kita berkomunikasi. Ya. Kemudian kepada siapa saja kita berkomunikasi?
Ya, banyak ya, bisa teman, bisa orang tua, bisa tetangga dan lain-lain sebagainya. Kemudian setiap melakukan komunikasi, apakah pernah melakukan atau pernah mengalami kesalahan komunikasi? Pernah ya, terjadi kesalahpahaman komunikasi, kita hanya bilang A, yang mendengar B, yang sana bilang B, kita dengarnya A, akhirnya terjadi kesalahpahaman. Kenapa terjadi kesalahpahaman? Karena biasanya kita dalam berkomunikasi salah dalam beretika. Bisa saja kita menyinggung perasaannya, bisa saja kita kasar berbicara, tidak sopan dan lain sebagainya. Akhirnya lawan komunikasi kita itu salah paham, dan terjadinya kesalahpahaman itu mengakibatkan konflik dalam berkomunikasi ya. Nah, itu nanti kita akan pelajari seperti apa komunikasi dalam Islam agar permasalahan-permasalahan tersebut tidak terjadi dalam berkomunikasi. Secara pengertian, etika komunikasi itu adalah suatu prinsip atau pedoman dalam cara atau aturan cara orang berkomunikasi ya, berbicara ya, berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain yang tentunya harus sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian dalam berkomunikasi sesuai ajaran Islam itu tentunya harus berdasar pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sumbernya atau dasarnya dalam berkomunikasi sesuai dengan ajaran Islam tentunya didasarkan oleh Al-Quran dan Sunnah ya, agar ketika kita berkomunikasi ya, contohnya di dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, bisa menimbulkan atau menghasilkan hubungan yang harmonis, saling menghormati dan menjunjung tinggi keadilan ya. Jadi tadi dikatakan bahwa etika komunikasi yang Islami itu ialah prinsip atau pedoman ya yang mengatur cara seseorang untuk berbicara, berkomunikasi sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian sesuai dengan ajaran Islam itu harus berdasar pada Al-Quran dan Sunnah agar menciptakan hubungan yang harmonis ya di dalam lingkungan sekolah misalnya, di keluarga misalnya, dan di masyarakat. Itu ya etika komunikasi Islami. Kemudian bentuk-bentuk etika komunikasi Islami yang pertama ialah kejujuran dalam berkomunikasi. Jadi ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang lain harus dengan kata-kata yang jujur ya. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak jujur. Kenapa? Karena kapan kita mengucapkan kata-kata yang tidak jujur, kepercayaan orang lain kepada kita berkurang atau bahkan bisa hilang. Tidak ada lagi yang mau percaya kepada kita karena kita tidak mengucapkan kata-kata yang jujur. Maka dari itu dalam ajaran Islam, dalam ketika berkomunikasi, berbicara dengan orang lain atau berinteraksi dengan orang lain, harus dengan kata-kata yang jujur. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ya, jangan mengatakan ucapan yang dusta. Ya. Kemudian bentuk yang kedua ya lemah lembut ya. Jangan kasar sama orang ya. Bagaimana contohnya biasanya kita kasar sama orang? Bagaimana caranya? Contohnya ketika kita berbicara kasar sama orang, apa? Meninggikan suara ya. Ketika berbicara dengan gurunya, dengan temannya, suaranya terlalu keras ya, sehingga terdengar seperti orang marah-marah ya. Meskipun dia tidak marah karena nadanya keras, jadi seakan-akan dia marah. Akhirnya lawan bicara kita merasa tersinggung. Wah, mana marah-marah nggak kapan ini orangnya? Ya, padahal tidak, cuman karena nada kita keras sehingga terlihat atau terdengar seperti orang marah. Maka dalam Islam kita dianjurkan untuk mengeluarkan suara atau mengeluarkan nada dengan lemah lembut. Jangan mengeluarkan yang kasar atau yang keras, ya. Paham ya? Maka baca kondisinya. Jika tenang seperti ini, jangan berkata keras, jangan bersuara keras. Kecuali kalau di laut atau di mana misalnya kita berjarak jauh, boleh kita berkata karena tidak dengar. Tapi kalau tenang seperti ini, lemah lembut saja ya, pelan-pelan saja. Yang jelasnya bisa terdengar ya. Misalnya Iksan, dari mana nak? Ah, dari sana jika. Nah, itu kan bagaimana perasaan saya? Wah, ini nih Iksan, kenapa begini suaranya? Itu kan tidak memberikan contoh lembut. Kemudian hindari kata-kata yang kasar. Apa misalnya yang kasar? Misalnya mengatai orang ya, baga, bodoh dan lain-lain sebagainya. Itu termasuk ucapan yang kasar yang bisa menyebabkan orang
tersakiti atau tersinggung. Meskipun dia kasih yang ndak bodoh ndak bagat, tapi karena kita kata akhirnya tersinggung. Makanya menghindari kata-kata yang kasar. Apalagi sekarang anak-anakku sekalian, ketika berbicara sering sekali mengeluarkan kata-kata selain kasar juga kata-kata kotor. Ya, tidak usah saya ucapkan, tetapi anak-anakku paham sendiri yang mana itu kata-kata kotor biasanya. Ya, paham ya? Ya biasa, pasti sekalian pernah mengucapkan, pernah saya dengar juga, oh ini yang anak-anak yang apa tidak biasa mendapatkan pendidikan agama sehingga dia tidak tahu yang mana seharusnya yang diucapkan, yang mana seharusnya tidak. Kemudian menghormati orang lain dalam berkomunikasi, hargai orang, hormati orang, jangan dianggap remeh orang. Ya, biasa ada orang berbicara dengan kita, ah apa tuh udah Nabi itu sana, tidak ada apa artinya. Nah, itu menganggap remeh orang lain. Jadi didengarkan saja ya. Kalaupun tidak sesuai dengan pendapat kita, dengarkan saja ya. Dengarkan saja untuk menghindari perselisihan itu tadi, menghormati orang lain dalam berkomunikasi. Kemudian ketika orang lain berbicara jangan dipotong ya. Jangan dipotong. Misalnya ini ya, ini tadi nanti mau persentase. Ketika dia memaparkan pendapatnya, ya, kelompok lain jangan dipotong, jangan memotong pembicaraan orang lain, apalagi itu terhadap orang tua. Nanti dipersilakan berbicara, baru kita berbicara menghormati orang lain dalam berkomunikasi. Ini sabda Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir hendaklah ia berkata baik dan diam. Ya, itu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita ingin berbicara, ucapkanlah kata-kata yang baik sebagaimana yang poin 2 tadi. Ya. Kemudian kalau Anda tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan pendapat Anda dengan orang lain, maka diam saja. Ya, diam itu lebih baik. Ya, bahkan ada katakan diam itu emas. Daripada kita sembarangan bicara tidak ada tujuannya yang bisa menyebabkan hubungan kita renggang kepada orang lain. Kemudian selanjutnya tidak berlebihan dalam berbicara, secukupnya saja, ya, secukupnya saja. Ya, jangan berbicara omong kosong yang tidak ada tujuan, yang tidak ada manfaatnya, ya, paham ya? Nah, berbicara secukupnya saja. Ya, tapi terkadang ketika kita sudah terbawa suasana dalam obrolan kita kepada semua tetamu, biasanya kita itu sembarang dibilang karena sudah merasa asik. Ya, akhirnya sembarang dibilang. Dengan asiknya berbicara biasanya kita mengarah kepada gibah atau magosip. Ya, karena sudah terlalu asik tidak memperdulikan lagi perasaan orang lain, akhirnya kita bicarai orang, menggosipi orang, ya. Maka dari itu dalam Islam kita dibatasi dalam berbicara yang baik-baik saja kita ucapkan. Kalau sudah tidak ada lagi obrolan, sebaiknya kita hentikan. Jangan mengelantur pembicaraannya ke sana kemari, ya. Dari Sabang sampai Merauke dibahas, dari A sampai Z dibahas, ya. Dari jam 8 malam sampainya subuh dibahas. Padahal tidak ada manfaat. Jika sudah selesai misalnya ya, kita dari mana nak? Saya dari pasar nak. Sudah, ya. Jangan lagi tanyakan, siapa-siapa tadi di pasar, ya. Siapa-siapa pergi belanja tadi di pasar, ya apa-apa ndak jual orang tadi di pasar, ya. Akhirnya lanjut ya, apa-apa ndak beli tadi si A di sana. Ya, akhirnya mengarah kepada gosip. Ya, itu ya untuk menghindari kita perbuatan yang tercela. Kemudian kita amanah dalam berkomunikasi seseorang, kita harus amanah, harus menjaga misalnya menjaga rahasia orang. Misalnya ini dengan ini dia curhatan. Kita ini yang ditempati curhat, jangan kita bocorkan kepada orang lain. Kita harus amanah, ya. Jangan kita setelah curhat ini pindah ke sini. Masa tadi itu anu begini-begini. Nah, itu kan tidak amanah, tidak bisa menjaga rahasia. Ya, kemudian dalam berkomunikasi tentunya kita harus memiliki niat yang baik, ya. Jangan berniat buruk. Nah, misalnya tadi itu mengajak temannya ini untuk berkomunikasi, mengajak temannya berkumpul, berkomunikasi, berbicara, ngobrol dan lain-lain sebagainya, hanya untuk bergosip. Nah, itu yang tidak diinginkan dalam ajaran Islam. Makanya sebelum kita berbicara, berkomunikasi dengan orang lain, harus meniatkan dengan baik. Misalnya apa? Misalnya kita mau berkomunikasi tentang pelajaran, ya. Kelompok ini misalnya yang mau berkomunikasi, mau membicarakan sesuatu, 1 tambah 1 itu berapa sebenarnya? Itu yang baik, ya. Salat duhur itu rakaatnya berapa sebenarnya? Salat subuh itu rakaatnya berapa?
Sedekah itu contoh-contohnya apa saja, itu yang baik. Jangan mengajak teman, sini kok ada rahasia aku masa itu tadi ya jalan-jalan ke sana pinjam-pinjam, itu nggak boleh. Karena membicarakan kejelekan orang lain. Itu ya. Oke, selesai. Jadi itu adalah penjelasan singkat tentang materi kita pada hari ini. Ada ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya tentang materi kita tadi? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kita lanjut kepada kegiatan kita selanjutnya. Oke, di atas sudah ada pembagian kelompok. Silakan lihat namanya masing-masing. Setelah melihat namanya masing-masing, segera mengambil tempat menyesuaikan kelompok yang sudah dibagikan. Silakan mengambil tempat. Siapa tadi kelompok 1, 2, dan 3 seterusnya. Jawabannya silakan didiskusikan dengan temannya, apa-apa saja jawabannya. Jadi bagi kelompok kecil lagi dan tidak nanti. Silakan jawabannya nanti ditulis di bukunya masing-masing ya. Oke, sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah ya? Oke, perhatikan kemari ya. Silakan dijawab lembar kerjanya itu, ditulis di buku PAI-nya masing-masing. Kemudian di dalam kelompoknya, bagi lagi kelompok kecil, siapa yang mau jawab 1, siapa yang mau jawab 2. Setelah didapat masing-masing atau setelah didiskusikan masing-masing pertanyaan itu, atau permasalahan dalam LKPD-nya, silakan di-share kepada temannya yang lain dan ditulis di dalam buku pendidikan agama Islam. Oke, silakan didiskusikan permasalahan yang ada dalam lembar kerjanya. Bisa? Suruh. Jadi cari ya. Nanti ini ayat 1 misalnya, dia komunikasi apa yang diajarkan dalam ayat tersebut. Kira-kira komunikasi apa yang diajarkan dalam ayat tersebut, Rani? Komunikasi apa? Ya, untuk ini ya, jangan yang diajarkan dalam ayat ini ialah tidak boleh merendahkan orang lain. Kemudian kalau setelah dapat komunikasi yang diajarkan di dalamnya, berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa itu biasanya kita merendahkan? Pernahkah kita biasanya kan pernah lihat orang yang merendahkan orang lain? Nah, tuliskan di situ contohnya. Misalnya si A mengatai si B. Bisa mulia? Bisa? Ya. Langsung jawabannya ditulis atau ditulis lagi soal Langsung jawaban saja. Ya. A di sini. Ya, A. 31A. Apa kira-kira dalam ayat tersebut? Komunikasi apa yang diajarkan dalam ayat tersebut? Jangan merendahkan orang lain. Ya, tidak merendahkan orang lain. Kemudian nanti setelah dapat, berikan contohnya. Yang mana dimaksud itu merendahkan orang lain. Ya. Jadi bagi kelompok kecil lagi di dalam kelompoknya ya. Misalnya si A jawab nomor 1, anggota yang lain jawab nomor 2, anggota yang lain jawab 3, dan seterusnya. Agar ringan pekerjaannya. Silakan didiskusikan dengan temannya. Apa kira-kira jawabannya dan bagaimana cara mengatasinya. Nomor berapa? Nomor 1, 2. Apa etika komunikasi yang diajarkan dalam ayat ini? Kira-kira dalam ayat ini apa etika yang diajarkan? Yaitu tidak boleh merendahkan orang lain. Ya, jadi apa etika komunikasi yang diajarkan dalam ayat ini? Yaitu kita tidak diperbolehkan untuk merendahkan orang lain ataupun kelompok yang lain. Ya. Setelah ditemukan etikanya atau komunikasinya, kemudian berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari.
Coba cari perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari yang merendahkan orang lain. Misalnya Nurhalisa merendahkan Asmiati. Dikatai, wah kau itu Asmiati hitam tuh. Nah, itu ya, termasuk merendahkan orang lain. Satu, kemudian dua, ketika apa yang ditekankan dalam ayat ini? Ya, apa? Ketika apa? Ini mengucapkan perkataan yang lebih baik atau perkataan yang benar. Satu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghindari perselisihan dalam komunikasi? Bagaimana caranya menghindari perselisihan tersebut? Ya kembali lagi tadi, sebaiknya kita mengucapkan perkataan yang baik, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik agar menjaga komunikasi atau menghindari perselisihan. Alfiadi sudah dapat? Ya. Adel? Bisa Adel? Bisa ya? Cari saja kata kunci yang ada dalam ayat tersebut. Kalau ayat tersebut menyinggung tentang etika, itu yang ditulis. Misalnya ini, wahai orang-orang yang beriman, jagalah sekumpulan orang merendahkan kumpulan yang lain. Berarti dalam ayat ini kita diperintahkan untuk tidak merendahkan orang lain atau kumpulan yang lain. Ya. Setelah ditemukan, kemudian berikan contoh seperti apa contohnya orang yang merendahkan orang lain. Kira-kira, coba berikan saya contohnya yang merendahkan orang lain. Nah, itu ya, menggosipi orang lain atau mengatai orang ya. Itu contoh. Ya. Rastita bisa? Bisa ya? Sudah. Jadi skenario-nya ini ya. Baca baik-baik ya. Apa kesalahan yang dilakukan oleh Ali? Kira-kira apa kesalahan yang dilakukan oleh Ali? Ya. Tidak amanah ya. Menyinggung tentang poin yang mana tadi itu? Tidak ini ya. Dia tidak amanah. Kemudian yang kedua, nah ini yang dimaksud ya. Kemudian apa seharusnya dilakukan Ali menurut ajaran Islam? Kira-kira apa di sini? Sudah ada tadi ya. Yaitu menjaga, misalnya menjaga rahasia orang. Ya. Rani bisa? Apa kaget? Rani bisa? Umur berapa Mi Rani? 1B. Ya. Etika apa yang ditekankan kira-kira di dalam ayat ini? Al-Isra ayat 53. Apa? Ya, mengucapkan perkataan yang lebih baik. Itu yang ditekankan dalam ayat ini. Satu sudah. Bagaimana cara kita menghindari perselisihan dalam komunikasi? Ya, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik atau tidak mengucapkan kata-kata yang kasar sehingga kita bisa menghindari perselisihan. Kalau kita selalu mengucapkan yang baik, ada enggak orang yang marah kalau kita mengucapkan yang baik? Tidak ada. Maka bisa menghindari perselisihan. Tapi kalau kita berkata kasar, berkata yang buruk kepada orang lain, marah tidak? Marah kan? Nah, sehingga itu bisa menyebabkan itu tadi menimbulkan perselisihan. Habis sudah mengganci terus. Kemudian bagian B lagi. Mana bagian B?
Berikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa itu merendahkan orang lain? Coba berikan contohnya. Briansyah, bisa? Kasya, bisa? Bisa Mulia? Bisa ya? Sudah nomor berapa Mulia? Udah jam 4 tinggal dulu. Aman ya? Bisa? Lagi? Oh, tunggu jawabannya lagi. Agim, bisa Agim? Bisa ya? Malik, bisa Malik? Sudah Briansyah? Sudah? Nomor berapa kita jawab Briansyah? Oh, tugas 2. Skenario 2. Kita Kasya? Oh, ya. Sudah Nur Harisa? Astita? Nomor berapa kita kerja? Mau ditulis ya? Mau dikumpulkan ya? Tetap. Kenapa Mulia? Aman? Nomor berapa kita kerja Mulia? Refleksi. Kita tugas nomor berapa kita kerja tadi? Nomor 1. Nomor 1. Coba. Ini nomor 1. Bagian A. Apa? Bagaimana B-nya ini, Pak? Yang mana bagian B mana? Ini. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang orang yang merendahkan orang lain atau kumpulan orang lain. Contoh perbuatan. Contoh perbuatan yang merendahkan orang lain. Ya. Kenapa ini? Nomor berapa? Soalnya apakah apa yang dikatakan Aisyah selalu berusaha. Mungkin apakah yang dimaksud? Apakah yang dilakukan Aisyah? Sudah sesuai dengannya. Apakah yang dilakukan Aisyah sudah sesuai? Ya. Tugas 3. Nomor yang paling atas.
Apa soalnya? Yang refleksi diri. Refleksi diri. Oh, berbicara sopan. Gitu. Oke. Lambat-lambat oke. Itu Ji. Hmm. Kemudian apa perasaan apa yang dirasakan dalam ini? Oh, saya merasa baik. Oke. Hmm. Ya, tulis sedikit di. Oh ya itu saja lah. Bisa juga ditulis di sini. Ingat masing-masing ya, masing-masing anak-anakku sekalian menulis nama di lembaran kerjanya ya. Masing-masing ya, bukan per kelompok tapi masing-masing. Nanti di penilaiannya, di rubrik penilaiannya saya akan berikan nilai ya, sini ya. Kemudian saya akan kembalikan ke lembaran kerjanya. Jadi refleksinya, kalau sudah refleksinya, tuliskan di sini saja ya. Refleksinya aja, nggak usah panjang-panjang, yang pendek-pendek saja. Iya. Sebelum kita lanjut dalam tahap persentasenya, kita bermain sebentar ya. Nah, jadi tolong mejanya dirapikan. Siap-siap ya. Kita bermain. Permainannya mungkin pernah dimainkan, tapi tidak apa-apa sebagai mengisi, menyegarkan kembali otak kita ya. Saya dengarkan instruksi dari saya. Dengarkan instruksi dari saya. Kita bermain sejenak ya. Kalau Bapak bilang sikut, pegang sikutnya ya. Kalau Bapak bilang pegang sikut, kalau Bapak bilang sikut, pegang sikutnya ya. Kalau Bapak bilang sakit, pegang perutnya ya. Paham ya? Sakit. 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 Sikat. Oke. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. Baik, kita lanjut untuk sesi persentase saja ya. Kita mulai di kelompok 1. Kelompok 1 silakan dipersentasekan bagian tugas 1 nomor 1 Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Siapa yang mewakili kelompok 1? Siapa? Ya, oke. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang etika komunikasi. Apa etika komunikasi yang diajarkan dalam ayat ini? Jangan merendahkan orang lain karena kita belum tentu baik, belum tentu lebih baik dari mereka. 2. Berikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ukasha merendahkan pendapat Abransyah karena menurut Ukasha pendapat Abransyah belum tentu tepat atau salah. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kemudian selanjutnya kelompok 3. Satu saja. Ya, skenario 1. Langsung jawab satu. Apa kesalahan yang dilakukan oleh Ali? Ali mendengarkan kabar tentang temannya Hasan dari orang lain. Kabar tersebut bersifat negatif dan dapat merusak reputasi Hasan. Ali menceritakan kembali kabar tentang temannya tanpa memastikan kebenarannya. Kedua, prinsip etika komunikasi mana yang dilanggar dalam skenario ini? Bersikap amanah dalam menjaga informasi. Nomor 3, apa yang seharusnya dilakukan Ali menurut ajaran Islam? Menurut ajaran Islam, jika seorang mempercayakan sebuah informasi yang rahasia kepada kita, maka kita harus menjaganya dan tidak menyebarkannya tanpa izin. Hal ini termaksud dalam menjaga kepercayaan dan martabat orang lain. Berikan tepuk tangan kelompok 3. Ya, yang terakhir, kelompok 4. Skenario 2. Apa yang dilakukan Aisyah sesuai dengan etika komunikasi Islami? Iya, sudah sesuai karena dia selalu berbicara sopan walaupun teman-temannya berbicara dengan nada yang keras. 2. Bagaimana kita bisa mencontoh perilaku Aisyah dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa mencontoh dengan berbicara sopan kepada orang tua dan mendengarkan perkataan orang tua dengan baik. Sekali, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Sudah ya, silakan dikumpulkan lembaran LKPD-nya, Bapak akan berikan penilaian. Terima kasih ya.
Oke, Bapak ulangi kembali tentang lembar kerjanya ya. Diperhatikan masing-masing yang telah ditulis tadi. Tugas pertama tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Etika komunikasi apa yang diajarkan dalam ayat ini, yaitu jangan kita merendahkan orang lain. Kita menghormati orang lain, itu ya. Kemudian contoh dalam penerapan sehari-hari, misalnya kita merendahkan orang lain, misalnya kita menyampaikan kejelekannya, misalnya si A hitam, si A jelek dan lain sebagainya. Itu merendahkan orang lain. Dan seharusnya apa yang kita harusnya lakukan yaitu menghormati orang lain. Kemudian Al-Isra ayat 53, ketika apa yang ditekankan dalam ayat ini yaitu mengucapkan perkataan yang lebih baik, menghindari perkataan-perkataan yang buruk, sehingga bisa menghindarkan kita dari perselisihan dalam berkomunikasi. Jadi ketika kita selalu menjaga ucapan, dia bisa menghindarkan kita dari perselisihan dalam komunikasi. Kemudian skenario 1, tugas 2 skenario 1, kesalahan apa yang dilakukan oleh Ali, yaitu Ali menyebarkan berita yang belum tentu benar, ya. Kemudian prinsip etika apa yang dilanggar, yaitu tidak amanah. Ya, yang seharusnya Ali ini harus amanah terhadap berita yang disampaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang seharusnya dilakukan Ali? Ya tentunya ialah menjaga amanah dalam menyampaikan sebuah berita atau sebuah komunikasi. Kemudian yang skenario kedua, apakah yang dilakukan Aisyah sesuai dengan etika komunikasi? Ya tentu karena dia berucap atau berbicara dengan sopan. Kemudian bagaimana kita bisa mencontoh perilaku Aisyah, yaitu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika berbicara dengan orang tua, berbicara sesama teman, ucapkanlah kata-kata yang baik dan secara sopan. Ya, jadi itu adalah penguatan dari lembar kerja kita pada hari ini. Selama proses pembelajaran tadi, informasi apa yang didapatkan oleh anak-anakku sekalian tentang apa? Tentang komunikasi yang Islami. Jadi ketika kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang, tentunya kita harus berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, agar tercipta suasana yang harmonis, hubungan yang harmonis ketika Kemudian yang terakhir ialah kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini memiliki manfaat. Kemudian selanjutnya anak-anakku dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, menjaga etika atau menjaga komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Bapak ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunya bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk dan lanjutkan kegiatan selanjutnya.